Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertemuan kelima. Nah, jadi kemarin kan kita sampai di sini kalau nggak salah ya. Gimana nih? Nah, ini kan kemarin nah ini bisa kalian baca aja ya, jenis-jenis kerentanan. Bisa kalian di situ di materi yang yang saya kirim sudah yang. Nah, ini kan kemarin yang kita sampaikan udah ya. Kemudian kerentanan di antaranya itu ada kerentanan fisik ya, kemudian sosial ekonomi, politik dan budaya juga masuk ya. Nah, ini pokoknya yang dapat merugikan atau menimbulkan kelemahan atau ketidakberdayaan atau bahkan kerugian harta benda. Nah, itu masuk ke dalam kondisi-kondisi yang menyebabkan kita tuh berada dalam bahaya atau posisi kita terhadap bahaya itu yang kita sebut dengan kerentanan ya. Jadi kalau misalkan kita berada di seperti contoh kemarin kita berada di lereng perbukitan misalnya. Nah, berarti kita daerah kita di situ tuh adalah rentan ya. Rentan artinya belum bisa kita katakan itu tuh bahaya. Nah, kalau bahayanya itu ketika sudah ada pemicunya ya. Nah, sudah ada pemicunya misalkan terjadinya longsor di sana. Nah, itu bahaya ya. Kita yang ada di situnya sudah bahaya, tapi daerah kita itu rentan. Ya. Kemudian kalau sudah menyebabkan kerugian pada lingkungan kita, nah baru bencana jadinya. Ya. Nah, sekarang untuk pertemuan kelima saya bagikan ini dulu ya. Bentar ya, lama banget nih. Nah, kita masuk ke sini. Upaya pengurangan risiko bencana. Nah, jadi intinya memang kita itu apa yang kita lakukan ya, seperti kita mengikuti perkuliahan manajemen bencana, itu artinya apa? Artinya kita dari dari pelaku akademisi atau dari bidang pendidikan gitu ya atau di perguruan tinggi. Nah, kuliah manajemen bencana yang kita ikuti saat ini, nah itu termasuk ke dalam salah satu upaya dari pengurangan risiko bencana. Artinya kita sudah melangkah beberapa langkah gitu ya, membantu pemerintah dalam upaya mitigasi bencana atau pengurangan risiko bencana. Nah, jadi salah satunya dengan kita mengikuti perkuliahan, ada lagi dengan kita ikut seminar-seminar tentang kebencanaan. Nah, itu salah satu termasuk kita sudah, meskipun kita tidak bisa terjun langsung ke lapangan gitu ya. Kenapa? Karena beberapa kita ada mengenalkan tahapan penanggulangan bencana itu.
Yang pertama kan pra bencana, kemudian saat bencana itu atau tanggap darurat, kemudian pasca bencana. Nah, kita mungkin tidak mampu untuk apa namanya, untuk eh, apa terjun langsung saat bencana terjadi, dan kita tentunya tidak mau menunggu bencana itu terjadi dulu baru kita bertindak, ya. Nah, kemudian beberapa bencana besar seperti gempa bumi, ya, kemudian puting beliung atau tornado gitu ya, angin kencang misalnya. Kemudian bahkan tsunami pun kadang kita eh, informasinya atau early warningnya kadang tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Nah, artinya apa? Artinya beberapa bencana yang disebutkan tadi itu tanpa early warning itu tiba-tiba terjadi, ya. Tanpa kita tahu, apakah nanti akan gempa. Nah, kita kan nggak tahu memprediksi kayak gitu, ya kan? Bahkan tsunami pun kadang salah prediksi gitu ya. Nah, itu ada beberapa kasus yang katanya tidak berpotensi gempanya tidak berpotensi tsunami, tapi ternyata ada tsunami. Contohnya waktu gempa 2010 di Mentawai gitu kan. Nah, itu informasinya tidak berpotensi tsunami katanya. Ternyata terjadi tsunami kan. Nah, jadi kalau kita tunggu saat bencana terjadi dulu, maka korban pasti banyak ya, pasti banyak jatuh korban. Nah, perkuliahan manajemen bencana yang kita ikuti salah satu masuk ke upaya pengurangan risiko bencana pada tahap pasca bencana. Jadi pada pada kondisi yang tidak berpotensi bencana. Ya, jadi periode-periode itu kita manfaatkan untuk menambah meningkatkan pengetahuan tentang kebencanaan. Kita mengikuti mencari-cari tentang membaca-baca referensi tentang kebencanaan gitu kan. Banyak yang bisa kita lakukan, ya. Nanti kalau kalian sudah benar-benar terlibat nanti misalnya kalian bisa sosialisasi ke daerah-daerah yang rawan bencana, ya. Kalian sampaikan bahaya-bahaya dari tindakan yang yang kalau tidak dilakukan bahayanya apa gitu ya. Nah, bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau saat ini kita sedang ya jadi mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan manajemen bencana, nah ini salah satu upaya kita ini ya pada saat pasca bencana atau tidak adanya potensi bencana gitu. Nah, jadi jangan kira kita nggak ada kontribusi untuk memberikan sesuatu lah buat negeri ini ya. Nah, salah satunya kita mengikuti perkuliahan manajemen bencana ini, ya. Nah, kemudian di sini ada disebutkan nih dalam melakukan upaya penanggulangan bencana atau pengurangan risiko bencana ya. Hal yang perlu diperhatikan adalah penanganan terhadap risiko bencana yang akan terjadi di suatu daerah yang rawan bencana. Nah, sebelum melakukan pengurangan atau penanggulangan risiko bencana ini, kita harus mengetahui tentang bagaimana ancaman atau bahayanya, kerentanannya bagaimana, kemudian kapasitas masyarakat di situ bagaimana. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Jadi, kalau ini sudah kita rumuskan, maka tindakan pengurangan risiko bencananya bisa kita kita perkirakan, ini yang harus kita lakukan. Nah, kalau kapasitas masyarakatnya masih begini, nah tentu cara yang tepat nanti kita rumuskan bagaimana gitu ya untuk upaya penanggulangan bencananya. Nah, kemudian kalau hubungan dari risk, hazard, vulnerability, dan kapasitas ini kita ada
tiga parameter yang perlu kita yang kita ketahui, di mana R itu adalah resiko, ya. R resiko, kemudian ada hazard, ada vulnerability, kemudian ada capacity, ya, atau kapasitas. Nah, R itu merupakan fungsi dari ketiga ini, ya. Jadi kalau di situ R sama dengan merupakan fungsi dari hazard, vulnerability, dan capacity. Nah, itu artinya risiko itu merupakan gabungan dari hubungan dari ketiga ini, ya. Maksudnya begini. Jadi kalau suatu daerah yang memiliki berisiko bencana misalnya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita di sini persamaannya misalnya kita buat begini, hazard atau bahaya dikali kerentanan, itu berbanding terbalik dengan kapasitas, ya. Itu anggap C, ya, C. Nah, supaya risiko ini kecil, gitu ya. Nah, supaya risiko ini kecil, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menaikkan atau meningkatkan apa? Meningkatkan kapasitas. Oke. Siapa tuh? Ganti, Pak. Nah, jadi kita harus meningkatkan kapasitas kita ini. Baik kapasitas diri atau kapasitas masyarakat atau lingkungan di sana, gitu ya. Nah, kalau kapasitas tinggi otomatis kan bahaya dan kerentanan ini bisa kurang, gitu ya. Ya, artinya kalau ini kurang karena ini berbanding lurus dengan risiko, risiko juga jadi berkurang, ya. Nah, ini upaya kita bagaimana meningkatkan kapasitas ini. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Kalau kita saat ini kalian misalnya berada di daerah yang tingkat bahayanya tinggi misalnya, atau tingkat ancaman bencananya tinggi, ya artinya daerah kalian itu rawan, gitu ya. Nah, maka ini tidak bisa kalian hindari, ini yang dua ini. Yang dua ini tidak bisa kalian hindari, ya. Mungkin alasannya kalian sudah turun-temurun sangat lama sekali di daerah kalian, gitu kan. Ya, mau keluar dari sana sudah susah, sudah sulit, gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan, ya yang satu ini. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Nah, ini yang banyak cara yang bisa kita lakukan di sini, ya. Nah, kapasitas itu misalkan kalian banyak baca buku tentang kebencanaan, gitu kan. Nah, bagaimana suatu daerah, jadi bisa dari cerita-cerita suatu daerah bisa selamat atau bisa aman dari bencana. Nah, banyak kisah-kisah tuh. Nah, bisa dari situ kalian tingkatkan, ya. Nah, sebagai mahasiswa saat ini ya kita bisa cari referensi di Google, gitu, masalah kebencanaan, bagaimana suatu daerah kita itu bisa tangguh terhadap bencana, gitu ya. Nah, kemudian kalian nanti yang lulusan insinyur teknik sipil misalnya kan sesuai dengan bidang kalian misalnya. Ada yang di struktur, nah mereka membangun infrastruktur yang tangguh bencana seperti jembatannya aman terhadap bencana misalnya. Bisa saja kan bencana banjir, bencana longsor. Nah, kan itu harus kita desain jembatan yang tangguh bencana seperti itu. Kemudian dari struktur yang bikin gedung misalnya. Nah, bisa dengan perkuatan metode-metode desain, misalnya dengan dengan static equivalent, dengan menambahkan penguat-penguat di strukturnya. Nah, itu salah satu bentuk upaya kita untuk mengurangi resiko kehancuran gedung, ya. Banyak lagi yang di transportasi misalnya,
membuat desain jalan yang aman, yang bagus gitu ya, yang tidak mudah rusak. Nah, itu kan juga salah satu upaya kita untuk mengurangi risiko tersebut. Nah, banyak ya di bidang air juga, di bidang manajemen konstruksi, apalagi K3-nya harus ditingkatkan. Nah, itu upaya kita nanti ya. Nah, di sini kita risiko dan bencana itu bedanya apa ya? Nah, kita lihat di sini. Eh, Kalau cara penanggulangan risiko bencana begini. Ini kita bedakan ya. Eh, ini adalah tahap prabencana. Kalau risiko yang kita pikirkan, maka sebelum bencana itu benar-benar terjadi, kita sudah siap gitu. Tapi kalau eh, sudah penanggulangan bencananya, maka kita bukan berada pada tahap prabencana lagi, tapi sudah pasca bencana. Nah, ini paradigma ini yang pola pikir seperti ini yang harus kita rubah sekarang. Jadi kalau dulu paradigma orang itu kan kita berpikir untuk menanggulangi bencananya ya. Kalau sekarang tidak. Sekarang kita sudah berpikir bagaimana mengurangi resikonya ya. Ya, di situ ada ada kesiapsiagaan dan ada tindakan preventif ya, atau kita sudah tahap pencegahan dulu gitu ya. Jadi kalau kalau kita sering mendengar istilah lebih baik mencegah daripada mengobati kan gitu. Nah, kalau mengobati itu sudah di tahap penanggulangan bencana dia ya. Kalau mengobati kita sudah di sini nih. Tapi kalau mencegah, nah kita di tahap prabencana ya. Nah, ini yang kita sebut tadi. Nah, kita bisa ikut pelatihan gitu ya, meningkatkan pengetahuan tentang kebencanaan. Itu yang bisa kita lakukan. Ya kan? Kemudian untuk pencegahannya apa? Kita bisa membuat dulu kemarin waktu dari penelitian saya juga membuat rancangan strategis untuk mitigasi bencana. Nah, itu dibuatkan semacam seperti modul atau buku gitu ya. Nah, untuk kita rencanakan tindakan-tindakan ke depannya dalam 5 tahun terakhir, dalam 5 tahun ke depan, kira-kira ini di daerah ini yang perlu dilakukan, gitu ya. Kemudian mengembangkan sistem peringatan dini. Nah, ini bisa kita kerjasama dengan orang-orang bidang lain. Contohnya di komputer kita ajak dia bikin alat pendeteksi dini gempa misalnya atau longsor misalnya ya. Nah, kita letakkan di daerah yang rawan itu. Nanti ketika ada gerakan tanah misalnya, nah terdeteksi dia dikirim sinyal ke database-nya gitu kan. Nah, jadi kita tahu ternyata ada reaksi di daerah yang rawan itu, ya kan? Nah, jadi kita tahu sehingga kita bisa merencanakan tindakan yang akan kita ambil. Ya. Tapi kalau untuk khusus gempa itu masih belum bisa kita buat suatu rancangan sistem peringatan dini. Karena kejadiannya kan sangat cepat dan tiba-tiba ya. Kita tidak bisa memprediksi lempengan bumi itu saling bertumbukan kapan. Nah, kita tidak bisa. Cuman yang bisa kita pastikan mengurangi dampak, Pak. Ya, itu ya masuknya ke sini ya, risiko bencana. Cuman kalau untuk memprediksi bencana itu kita hanya bisa tahu gempa itu kita hanya bisa tahu bahwa suatu daerah yang sering terjadi gempa. Nah, itu diperkirakan di masa mendatang juga bisa terjadi lagi atau berpotensi lagi gempa di sana. Nah, itu yang bisa kita. Cuman kan pasti waktunya kita nggak tahu, dan besarnya mungkin secara statistik
atau secara probabilitas bisa kita prediksi. Nah, tapi pastinya memang nggak bisa, ya. Kemudian kalau penanggulangan bencana, nah ini sudah di tahap di kondisi tanggap darurat, ya, seperti kita menyelamatkan korban, itu kan. Kemudian pemberian sembako ke korban atau ke pengungsi akibat bencana. Kemudian memulihkan psikologisnya. Nah, untuk bangunan fisik misalnya kita rekonstruksi gitu kan. Kemudian rehabilitasi bangunan. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Tapi penanganannya sudah beda lagi. Nah, kalau untuk struktur, tindakan preventifnya apa? Misalnya kita saat perencanaan itu sudah kita pikirkan, ya. Perencanaan, pembangunan, pelaksanaannya, pengawasannya itu sudah kita pikirkan, sehingga bangunan yang sudah kita bangun itu, yang bangunannya sudah berdiri itu sudah kita patuhi sesuai standar yang berlaku. Nah, sehingga kita bisa menyatakan bahwa bangunan kita sudah dilengkapi atau sudah dibangun dengan kondisi preventif terhadap bencana, ya. Artinya kita jangan keluar dari standar atau peraturan yang ditetapkan. Nah, tidak di fisik bangunan saja, ya, di tukangnya, pelaksananya, perencanaannya, bahkan tukangnya itu perlu disosialisasikan bagaimana membangun bangunan yang aman gempa itu bagaimana. Nah, itu biasanya itu sudah, kalau di Jogja kan ada pelatihan tukang yang yang bisa membangun bangunan yang aman gempa, ya. Nah, namanya ada di situ tuh ada kelompok Paman Bataga namanya. Jadi saya juga lupa kepanjangannya apa. Nah, itu adalah paguyuban tukang yang sudah dilatih sesuai standar pengetahuan kegempaan, ya. Jadi memang biaya tukangnya itu memang mahal dari yang lain, ya, dari tukang-tukang biasa yang hanya mengandalkan pengalaman misalnya. Nah, itu memang beda. Cuman akan lebih berat lagi atau akan lebih tinggi lagi biaya kita melakukan rekonstruksi terhadap bangunan kita yang sudah hancur daripada kita membangunnya di awal sudah sesuai dengan standar aman gempa. Nah, itu akan lebih berat lagi. Jadi misalkan kalau di awal kita memang banyak mengeluarkan biaya untuk bangunan rumah kita misalnya yang aman gempa gitu, ya. Dibandingkan kita bangun asal-asalan tapi ketika nanti hancur, itu kan resikonya lebih konsekuensinya lebih besar lagi kita rasakan, ya kan. Nah, sebaiknya kita membangun itu kita pikirkan di awal gitu. Ya, supaya kita seperti ini kita berada di tahap pencegahan risiko saja gitu, ya. Jangan sampai di sini. Kalau sudah bencana, nah semuanya pasti repot, rugi kita, ya. Bahkan mengancam jiwa kita kan. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Nah, kalau ini kan sudah tahap penanggulangan bencana kalau seperti ini, ya kan. Nah, termasuk ini kan sebenarnya bukan membangun di awal, tapi sudah rehabilitasi ini, ya. Ini sudah rehabilitasi untuk bangunan ini. Nah, ini kan semua adalah tindakan-tindakan penanggulangan bencana, ya. Yang pengurangan risiko bencana yang mana? Yang ini. Nah, misalnya kita sosialisasi atau seminar atau workshop gitu, ya. Nah, ini mengadakan pelatihan tentang kebencanaan untuk masyarakat. Kemudian ini membuat tanggul banjir, ya. Nanti kalian kalau di bangunan air, mata kuliah bangunan air, nanti kalian belajar ini, ya. Nah, ini contohnya kayak gini, ya. Nah, ini rumusnya tadi nih. Jadi kalau kita mengecilkan ini, ya, nah, menurunkan risiko ini,
Nah, kita harus menaikkan C ini ya. Kita harus meninggikan C ini. Nah, tadi cara-caranya sudah gitu ya. Nah, ini bisa kalian lihat di sini ya. Nah, gitu. Nah, jadi ini upaya kita nih, pengurangan risiko bencana ini atau risikonya kita turunkan ini. Nah, ini dia kan. Nah, kita harus meningkatkan kapasitas kita. Ya, oke ya, sampai situ kita sudah paham. Oke, mungkin itu Maksudnya, Pak. ya. Kan tadi Bapak bilang tentang pra bencana ya, Pak. Ya. Berarti kan kalau kita anggaplah sebuah struktur gedung, misalkan nih dengan kolom utama itu jaraknya lebih 4 meter, maka di tengah-tengahnya diberi kolom ekstra. Apakah itu salah satu Masuk salah satu upayanya. Ya. Jadi yang saya lihat Pak di lapangan juga setiap dinding itu diberi besi stek 30 cm. Itu katanya untuk mengurangi dampak dari gempa. Iya. Berarti itu juga Pak. Termasuk itu. Itu sebaiknya kita pikirkan di awal. Jadi jangan rusak dulu baru kita bertindak seperti itu. Berarti kan sudah masuk ke penanggulang bencananya lagi, ya kan? Tapi kalau saat membangun sudah kita pikir itu kan sudah banyak tuh. Sekarang nanti saya coba bagikan kalau kita ada waktu nanti brosurnya. Jadi bagaimana pelaksanaan sebuah bangunan atau rumah ya. Kita ngambil yang contoh yang dekat saja, rumah tinggal misalnya ya. Nah, itu ada saya brosurnya nanti saya coba bagikan. Nah, apa yang perlu kita pelaksanaan bangunan rumah itu seperti apa yang sesuai standar aman gempa. Ya, nanti kalau kalian minimal kalian bisa menjadi pengawas buat rumah kalian sendiri nanti gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya pengalaman itu tukang yang belum punya pengetahuan itu tidak seenaknya membangun rumah kita, bisa kita arahkan gitu ya. Nah, nanti kita coba bagikan nanti brosurnya nanti ya. Nah, itu salah satu contohnya. Ada juga yang pakai kawat di dalamnya gitu ya, di dalam dinding dikasih kawat. Nah, itu juga ada ya. Kemudian baru di plester. Ya. Kemudian, nah ini nanti kalian baca aja yang ini ya. Ini intinya sama tadi. Nah, kemudian kegiatannya apa saja? Ini banyak. Nah, ini ada pelatihan-pelatihan, kemudian pengkondisian rumah atau sarana umum yang tanggap bencana, mendesain bangunan yang ramah gempa, kemudian penciptaan dan penyebaran kearifan lokal. Nah, ini kearifan lokal itu juga perlu kalian ketahui, kalian pahami ya. Apa yang sudah berjalan dari dulu sampai sekarang masih dipertahankan. Nah, itu adalah budaya kearifan lokal. Dalam hal tanggap bencana misalnya, kalau dulu kan orang-orang lama itu dulu ada ini ya, ada pentungan dulu kan untuk memberikan peringatan dini ya. Misalkan ada kemalingan di kampung kalian misalnya ya. Kemudian tawuran atau apalah. Nah, itu salah satu budaya kearifan lokal. Atau kalau kita lihat di daerah-daerah yang rawan bencana, kalau di Mentawai ada bangunan rumahnya itu yang dibuat tinggi gitu kan, dan seperti rumah panggung. Itu kan sebenarnya bukan tanpa sengaja gitu ya. Nah, orang-orang dulu nenek moyang mereka dulu tuh sudah memikirkan ternyata bahwa daerah mereka itu mereka sudah paham ya. Daerah mereka itu rawan gempa dan tsunami misalnya. Nah, sehingga mereka bangun rumah memang sesuai budaya mereka ya. Tapi sekaligus mereka memikirkan kalau rawan tsunami maka rumah dibuat seperti ini gitu. Nah, kita juga di Minang, daerah kita Minangkabau itu juga rumah gadang itu kan pondasinya pondasi umpak namanya, ya kan? Jadi, halo, ya.
Iya, bisa kalian lihat di kalau rumah gadang modern yang sekarang kan mungkin dibuat lebih sesuai apa namanya, menyesuaikan kan dengan bangunan modern. Tapi kalau yang asli rumah gadang dulu kan dia ditaruh saja ya, kolomnya kakinya itu kan diletakkan di atas batu saja. Nah, itu salah satu upaya atau metode untuk mengurangi getaran gempa sebenarnya. Ya, jadi kalau kalian lihat di daerah Jawa juga banyak kayak gitu. Rumah-rumah limas, rumah-rumah apalah, itu kan mereka pondasinya dibuatkan di atas batu kan. Nah, kolomnya itu eh, di, di hanya di semen pada batu, dibuatkan semennya model batu, kemudian batunya itu hanya berdiri di atas tanah gitu, jadi nggak tertanam ke tanah dia. Nah, sehingga efek atau pengaruh dari getaran tanah itu tidak langsung merusak pondasinya ya, sehingga tidak terlalu berpengaruh. Kemudian rumah gadang itu juga lentur karena hanya menggunakan sambungannya, hanya menggunakan pasak gitu kan. Pasaknya itu juga dari kayu. Nah, ya nggak dipaku gitu. Nah, itu salah satu upaya untuk mengurangi tekanan atau beban dari gempa. Ya, sehingga bebannya itu diteruskan merata ke seluruh struktur. Ya, nggak menderita pada satu struktur tertentu. Ya, biasanya kan kalau untuk bangun struktur itu yang harus kita pikirkan, elemen utama jangan sampai rusak atau hancur, kan itu yang penting. Supaya rumah tidak hancur gitu ya. Rumah tetap berdiri dan orang di dalamnya juga tetap aman. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Nah, ini bisa kalian baca aja ini unsur-unsur risiko bencana itu apa saja, kemudian kapasitas ini contoh-contoh aja ya. Nah, bisa kalian. Nah, ini ada jenis-jenis kapasitas apa saja, bisa kalian lihat. Oke, mungkin itu saja dulu ya yang kita sampaikan. Ini tugas kelas dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian ini hanya apa saja, bukan jadikan tugas ya. Mungkin kalian nanti bisa baca-baca nanti apa saja bentuk-bentuk kapasitas baik di daerah kalian, atau bahkan dari dalam kita sebagai manusia yang perlu kita tingkatkan kapasitas kita dalam bentuk apa saja. Nah, itu bisa kalian baca-baca ya. Yang nanti yang bagi yang punya buku juga sudah saya ceritakan juga di dalam bukunya, kapasitas itu apa saja gitu ya. Nah, lingkungan daerah tempat kita apa saja kapasitas yang perlu ditingkatkannya gitu ya. Nah, itu nanti bisa kan kalian baca saja lah ya, nggak usah kita jadikan tugas, karena terlalu repot juga nanti kalian banyak tugas. Mungkin di mata kuliah lain kalian setiap minggu mungkin ada tugas ya. Nah, nanti kan repot juga kalian. Baik, itu saja dulu. Silakan kalau ada pertanyaan, kita tunggu ya.